Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Laga Premier League antara Arsenal melawan Manchester United yang diselenggarakan di Emirates Stadium pada hari Sabtu 23 April 2022 kemarin masih menjadi perbincangan. Temanya tidak lagi soal performa di lapangan. Intrik di luar lapangan dari pertemuan dua klub papan atas Inggris ini selalu menarik untuk dibicarakan. Kali ini melibatkan pemain Manchester United, Nemanja Matic, yang menyumbangkan assist buat Cristiano Ronaldo. Nemanja Matic hanya bermain sampai menit ke-77 sebelum digantikan oleh Marcus Rashford. Ketika hendak duduk, sejumlah fans Arsenal memberikan ejekan dengan menggunakan gestur angka 3-1 sebagai gambaran skor pertandingan tersebut. Pemain asal Serbia itu melancarkan serangan balasan lewat kata-kata yang tidak kalah pedih, seperti yang terlihat dalam video di media sosial. Nemanja Matic berkata, 3 gelar buat saya, Anda 0. Sebelum ke MU, ia membantu Chelsea meraih gelar Liga Inggris. Torehan itu didapatkan ketika The Blues sedang ditunggangi Antonio Conte. Total 2 gelar Liga Inggris dimenangkan gelandang berumur 33 tahun tersebut. Ia juga memenangkannya pada tahun 2015 saat Chelsea diasuh oleh Jose Mourinho. Selain itu, ia pernah meraih gelar Primera Liga bersama Benfica. Tidak ada nama Antonio Rudiger dalam daftar pemain Chelsea di laga melawan West Ham United. Situasi ini terjadi bukan karena saga transfer sang pemain. Rudiger memang harus absen karena mengalami cedera pangkal paha. Sebelum laga melawan West Ham United, Tuchel telah mengkonfirmasi Rudiger akan meninggalkan Chelsea akhir musim nanti. Ini bukan kabar mengejutkan karena klub dalam situasi sulit dan kontrak bek 29 tahun akan berakhir pada Juni 2022 yang akan datang. Tapi absennya Rudiger pada laga melawan West Ham United tidak terkait dengan situasi kontrak atau keputusannya pindah. Ex pemain AS Roma itu tidak bermain karena mengalami cedera. Erik ten Hag telah diresmikan sebagai pelatih Manchester United beberapa hari yang lalu. Ia diikat kontrak dengan durasi 3 musim dan akan mulai bekerja pada tanggal 1 Juli 2022. Erik ten Hag masih berjuang membantu Ajax Amsterdam keluar sebagai juara Eredivisie musim ini. Bukan perkara yang mudah, sebab VSV Eindhoven masih terus menguntit dari peringkat kedua dengan jarak 4 poin saja. Pada akhir pekan kemarin, Ajax berhasil mempertahankan jarak tersebut berkat kemenangan 1-0 atas NEC Breda. Gol semata wayangnya dicetak oleh pemain pinjaman dari RB Leipzig yang berumur 20 tahun, Brian Broadbey. Broadbey melontarkan lelucon ketika bertemu awak media usai pertandingan. Ia mengutarakan harapannya diajak ten Hag untuk pindah ke Old Trafford sebelum mengkonfirmasi kepindahannya itu sebagai candaan. Torehan Broadbey sebagai penyerang di Ajax Amsterdam tidak begitu mengesankan dan mungkin bakal sulit membuat The Red Devils tertarik. Pasalnya, ia baru mengumpulkan 4 gol dari 9 penampilannya sejauh ini. Ketimbang dirinya, ten Hag mungkin lebih tertarik mengajak 2 pemain Ajax Amsterdam lain. Salah satunya Anthony yang membukukan 12 gol dan 10 assist musim ini dengan laporan harga mencapai 50 juta pound sterling. Jurrien Timber yang berposisi sebagai bek juga diketahui masuk dalam daftar pemain tersebut. Namun Timber telah mengkonfirmasi keinginannya bertahan di Ajax Amsterdam. Terlebih Ajax Amsterdam berpeluang tampil di Liga Champions musim depan. Manchester United telah mengumumkan penunjukan Erik ten Hag sebagai manajer anyar mereka pada musim depan. Kehadiran sosok ten Hag bisa berdampak positif bagi para pemain muda di Old Trafford. Berikut ini 7 pemain muda Manchester United yang bisa mendapatkan kesempatan di bawah asuhan Erik ten Hag. Nama pertama, Alejandro Garnacho. Garnacho masuk Akademi Atletico Madrid sejak berusia 11 tahun. MU kemudian membajaknya pada September 2020 lalu. Garnacho masih belum pernah tampil di tim utama Manchester United. Namun pemain 17 tahun tersebut tampil memikat bersama MU U23 dan U18. Garnacho berperan penting membawa MU U18 melaju ke final FA Youth Cup. Dia mencetak 12 gol dan 6 assist untuk Setan Merah sepanjang musim ini.
Nama kedua, Hannibal Mejbri. Berhasil mencuri perhatian dalam pertandingan melawan Liverpool pekan lalu, pelatih MU Ralf Rangnick memasukkan Hannibal Mejbri dalam pertandingan tersebut. Pemain asal Tunisia tersebut hanya tampil selama 6 menit di Anfield, namun dia tidak segan untuk bermain agresif dan melakukan kontak fisik dengan beberapa pemain The Reds. Penampilan yang ditunjukkan Mejbri itu menimbulkan sebuah harapan di kubu MU. Bukan tidak mungkin Erik ten Hag akan memberinya kesempatan banyak bermain tampil pada musim depan. Nama ketiga, James Garner. James Garner belum mendapatkan kesempatan bermain reguler di tim utama Manchester United setelah membuat debutnya pada 2018 silam. Dia saat ini sedang menjalani masa peminjaman bersama Nottingham Forest. Pemain berusia 21 tahun tersebut bersinar selama bermain di City Ground. Garner mencetak 4 gol dan 8 assist dari 42 penampilan pada musim ini. Garner punya kesempatan yang cukup besar untuk menembus skuad utama MU pada musim depan. Dia bisa diplot sebagai pengganti Nemanja Matic yang akan hengkang di akhir musim. Nama keempat, Sola Solitaire. Sola Solitaire membuat debut untuk tim senior MU pada tahun lalu. Sejak itu dia telah mencatatkan 6 penampilan di semua kompetisi bersama Setan Merah. Musim ini Solitaire tampil sangat produktif di tim junior Manchester United. Pemain berusia 18 tahun tersebut berhasil mencetak 9 gol dan membuat 11 assist. Nama kelima, Facundo Pellistri. Facundo Pellistri sudah memasuki tahun keduanya di Manchester United. Winger asal Uruguay berusia 20 tahun tersebut direkrut dari Peñarol pada musim panas tahun 2020 silam. Meski sudah hampir 2 tahun menjadi pemain MU, Pellistri kesulitan menembus tim utama Setan Merah. Alhasil musim ini dia kembali dikepinjamkan ke Deportivo Alaves. Nama keenam, Alvaro Fernandes. Fullback adalah kunci dari sistem permainan Erik ten Hag. Karena itu sangat mungkin pemain Alvaro Fernandes mendapatkan kesempatan di bawah asuhan Erik ten Hag. Fernandes tampil cukup bagus bersama Manchester United U23 sejauh ini. Pemain asal Spanyol tersebut berhasil mencetak 4 gol dan 6 assist dari 31 pertandingan. Nama terakhir, Marc Jurado. Marc Jurado juga bisa mendapatkan peluang di bawah Erik ten Hag. Pasalnya, Aaron Wan-Bissaka atau Diogo Dalot tidak tampil meyakinkan di posisi bek kanan Manchester United. Jurado tampil impresif selama memperkuat Manchester United U18 pada musim ini. Mantan talenta Barcelona tersebut berhasil mencetak 1 gol dan 4 assist. Jurado juga dimainkan sebagai bek tengah dan gelandang pada musim ini. Fleksibilitas yang dimiliki pemain 18 tahun tersebut bisa sangat berguna untuk Erik ten Hag. Gelandang Manchester United Paul Pogba tampaknya sibuk mencari klub baru untuk berlabuh. Kabarnya ia menawarkan diri ke rival sekota Manchester City. Tidak banyak klub Inggris yang sanggup menggaji Paul Pogba. Chelsea mungkin bisa, tapi butuh tambahan orang di sektor tersebut. Tapi sanksi yang dijatuhkan pemerintahan Inggris buat Roman Abramovich menyulitkan mereka merekrutnya. Klub lain yang bisa menampung Pogba adalah Manchester City. Mereka punya sokongan dana yang sangat kuat dari sang pemilik, Sheikh Mansour. Sayangnya, The Citizen memilih untuk tidak merekrutnya. Dilaporkan Daily Star, perwakilan Paul Pogba diketahui telah melakukan pendekatan ke Manchester City untuk berdiskusi oleh soal kemungkinan kepindahan Paul Pogba. Namun juara bertahan Liga Inggris itu tidak tertarik untuk mendatangkannya. Manchester City tidak pernah tertarik merekrut pemain seperti Paul Pogba, seperti yang diutarakan sang pelatih Josep Guardiola pada tahun 2018 lalu. Ia menyebutkan bahwa Man City pernah disuguhkan kesempatan merekrut Pogba saat MU masih diasuh Jose Mourinho, namun pihak klub menolak kesempatan itu. Wajar bila The Citizen menolak, mereka tidak kekurangan talenta di lini tengahnya. Sosok seperti Phil Foden, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, hingga Bernardo Silva sudah cukup untuk mengisi posisi gelandang The Citizen. Erik ten Hag akan menjadi manajer baru Manchester United mulai musim 2022-2023 nanti. Sebuah saran datang dari ex-pemain Manchester City, Danny Mills, bahwa Ten Hag harus melepas 8 pemain yang dianggap tidak berkontribusi. Lantas, siapa pemain yang menurut Danny Mills yang harus dilepas? United terancam mengakhiri musim 2021-2022 dengan skenario yang sangat buruk, gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Lalu ada beberapa pemain yang tidak lagi bahagia dan berniat untuk meninggalkan United. Ada juga pemain yang kontraknya akan habis. Danny Mills sembari memberi saran kepada Ten Hag untuk melakukan perombakan besar-besaran di skuad Manchester United. Ada 8 pemain yang menurut Danny Mills harus dilepas oleh Ten Hag karena beberapa alasan yang berbeda.
Paul Pogba, Cristiano Ronaldo, Eric Bailly, Victor Lindelof, Phil Jones, Jesse Lingard, Juan Mata, dan Nemanja Matic. Dan itu bahkan bisa dilepas tanpa memikirkannya, ucap Mills. Sebagian besar kontrak habis, jadi ini sangat-sangat sederhana. Ronaldo mungkin pemain yang sulit, tapi saya yakin seseorang akan membelinya. Ingat, mereka tidak membayar terlalu banyak untuknya, tegasnya. Mantan pemain Manchester United Paul Scholes tidak senang dengan tindakan Mikel Arteta, terutama saat pelatih Arsenal itu mengompori fans agar wasit memberikan hadiah penalti. Momen ketika wasit memberikan hadiah penalti kepada Arsenal cukup menarik perhatian. Penalti tersebut adalah hasil pengecekan ulang wasit atas benturan antara Alex Telles dan Saka di kotak penalti The Red Devils. Ketika sedang menyaksikan tayangan ulang dari monitor di sisi lapangan, Arteta menghampiri wasit untuk melakukan aksi protes. Ia kemudian mengompori pendukung Arsenal agar sang wasit tertekan. Tindakan tersebut membuat Arteta dikritik. Scholes sampai menyebut aksi pria asal Spanyol itu memalukan. Saya kira Arteta memalukan di sana. Dia harusnya tidak dibolehkan melakukan itu. Jika Anda melihatnya lagi, dia benar-benar berjalan ke kerumunan mencoba dan mempengaruhi wasit. Semua pemain juga berada di sekitarnya. Harusnya dia tidak dibolehkan. Lanjutnya dikutip dari medco.co.uk. Banyak fans Manchester United berharap Harry Maguire dijual pada bursa transfer musim panas nanti. Sayang pihak klub tidak bisa berbuat apa-apa soal itu. Laporan menyebutkan kalau Harry Maguire mendapatkan surat ancaman pengeboman di rumahnya baru-baru ini. Kejadian itu cukup menggemparkan dan membuat pihak kepolisian Cheshire turun tangan untuk memeriksanya. Situasi ini tampak mendesak Manchester United untuk melepasnya ke klub lain. Selain melindungi keselamatan, Maguire juga punya kesempatan memulihkan kepercayaan diri bersama klub yang tingkat tekanannya lebih rendah. MU juga sudah siap mendatangkan sosok penggantinya. Beberapa laporan terakhir kerap mengaitkan mereka dengan Pau Torres hingga pemain Ajax Amsterdam Jurrien Timber. Namun pihak klub tampaknya belum bersedia melepasnya seperti yang dilaporkan oleh Mirror baru-baru ini. Ralf Rangnick selaku pelatih interim dan konsultan merasa bahwa menjual Maguire akan mengundang kerugian besar dari segi finansial. Seperti yang sudah diketahui, The Red Devils membeli Maguire seharga 80 juta pound sterling pada tahun 2019 lalu. Hanya kalah dari pembelian Paul Pogba dari Juventus yang bernilai 89 juta pound sterling. Barcelona selalu menyatakan kalau sang gelandang Frenkie de Jong tidak dijual, namun pada akhirnya mereka tetap butuh uang untuk melakukan aktivitas belanja pada bursa transfer musim panas nanti. Dari petinggi klub sampai Xavi Hernandez selaku pelatih selalu menegaskan bahwa Frenkie de Jong tidak dijual, meskipun mereka benar-benar membutuhkan uang dari hasil penjualannya. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Frenkie de Jong. Mereka kekurangan sosok yang berkualitas di lini tengah dan kedatangan Erik ten Hag membuatnya semakin bernafsu memburu Frenkie de Jong. Barcelona tidak benar-benar memasang pagar tinggi untuk pria berkebangsaan Belanda tersebut. Menurut El Chiringuito, Barcelona siap merelakan sang gelandang jika ada menawarnya seharga 70 juta euro. Harga yang dipatok hanya kurang sedikit dari nilai beli De Jong pada tahun 2019 lalu, yakni sebesar 75 juta euro. Namun itu sudah cukup untuk menangkaskan batasan pengeluaran Barcelona pada musim panas nanti.